So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? You say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Gold jewelry shining bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Oh iya. Nah ini kita langsung mulai dengan momen yang tidak terlupakan. momen yang jadi ya saya pikir momen pesan dan kesan isinya di dalam momen itu ada pesan dan kesan ya yang tidak terlupakan, yang terlupakan juga tidak apa-apa ya. Kita mulai dari saya mulai dari Cindy. Momen gue pas di kelas itu pas mereka main pesawat kertas dan nggak sengaja pesawat kertasnya kena kepala gue. Sinawasin. Oh ya, berikutnya Stefani. Momen gue itu ketika pada saat ngambil nilai berenang, saya tenggelam. Wah, keren. So tahu sih. Ya, berikutnya Jili. Momen gue di sekolah itu pernah ribut kecil-kecilan sih, udah kali sama Vengga. Kecil-kecilan. Iya nggak? Tapi Masa sih ujung-ujungnya. kecil-kecilan? Peng, kamu ngomongin saya dari belakang. Jangan nuduh saya sembarangan. Jangan bohong deh. Kalau tidak ada bukti jangan nuduh saya, karena menurut Undang-Undang KUHP pasal 503 tahun 2005 bahwa jika tidak memiliki bukti cukup dalam menuntut tuduhan itu tidak bisa diterima. Dua.
satu orang ngomong. Karena menurut kawan pasal 5 kita membenarkan bahwa dua peraturan yang juga mengatakan bahwa ini bagi orang tentang kami puji dengan Indonesia. Berikutnya. Iya. Momen ini dia. gue yang Putri. gak akan terlupakan itu waktu di kantin mau makan. Selamat. Bukannya momen yang paling tak terlupakan itu ketika ditembak. Iya kan? Ya Felix ya. Ini kemarin bilang lain, sekarang bilang lain. Ya, sekarang. Geliska. Jadi momen yang nggak terlupakan itu saat Dapat gue dua pacar nyabutin sekali. bulu kakinya Ricardo. Hai, kapan tuh? Bukan bulu yang Hampir. hampir. Ah. Iya, Sarah. Sekarang Sarah. Pendekar nih. Momen saya itu waktu di kelas. Jadi waktu itu lagi jam pelajaran. Terus begitu saya lagi minjem laptopnya Rinky. Terus begitu dia minta casannya. Terus saya bilang saya nggak tahu. Padahal casannya ada sama saya. Begitu. Jadi ceritanya jatuh cinta sama Ricky. Cek. Ah, ini. Ini keturunan dari ini Turki nih, Raja Turki. Momen gua adalah saat gua diledekin sama teman-teman. Lihat pengusaha tisu, silakan. Momen gua pas gua ke WC terus ngintip teman lagi berak. Siapa temannya? Mika. Mika. Ah, mana dia? Ngintipnya sama si Dobi sama si Antoni. Kalau ada dokumentasinya Sama Mika. bagus itu kali. Ya, Jovi. Ya sebenarnya yang paling gua ingat gua korban bully juga. Korban bully. Iya di sini. Tapi enggak bully beneran sih, itu bully. Dibully sama siapa? Enggak juga. Nanti dikaat lah. Kuping lu kenapa? Momen gua pas kelas 10 pas ribut dengan Mega. Itu yang sampai melapor polisi itu. Ya kurang lebih gitu lah. Oh, itu tidak bagus itu. Sama momen yang kedua pas gua lagi ke toilet pas mau lagi kencing didorong sama si kampret. Sekian dan terima kasih. Pasti berantakan. Ya kan ada action kan. Langsung tidak lurus lagi. Nah, ini. Ini pangeran Jadi, cinta ya, pangeran cinta. Momen yang dari dulu sampai sekarang gua nggak bisa lupain itu pas pelajaran Mandarin. Pas pelajaran Mandarin itu pas kita lagi hormat gua lakuin ini. Ciri. Singling.
Momen saya ketika pelajaran ekonomi, kira-kira beginilah kejadiannya. Duh, Rin, bosan nih, Rin. Udah kau senderan aja. Iya, tahan aja kalau saya jatuh ya, Rin ya. Ya kau tenang lah, kita udah teman lama. Saya percaya sama kau, Rin. Ya udah. Nah, udah kan? Percaya kan? Percaya. Enak nih, Rin. Sini saya pegang. Momen saya suka bohongin guru. Ya, bohonginnya kayak beginilah. Wah. Kalian nggak ada guru? Kita udah dikasih tugas, Pak. Oke. Guru kepo. Mereka kayak wah. Ya, Vega. Ya, momen saya pas baru masuk kelas 10 dan saya udah dikeluarin dari kelas oleh kepala sekolah. Nah, itu hebat itu. Bes, pinjam ini dong, pen. Jangan leper dong. Berisik. Vega, jangan berisik dong. Mana sih ini? Ini. Aduh. Vega, kamu keluar sekarang. Anak pelajar kayak gitu. Oke? Berisik. Siapa yang berisik lagi keluar? Momen saya pas pelajaran bahasa Indonesia, saya buat tantangan buat isengin guru. Mundur apa? Jadi momen ini mungkin gitu. Oke, Oce. Ya, momen ini semua kami sudah sampaikan semua momen-momen yang tak terlupakan dari kami semua. Dari teman-teman angkatan SMA Diakonnya angkatan 2016-2017 dan beserta beberapa kami perwakilan guru. Jadi kenangan, jadi memori yang dapat membangkitkan semangat persaudaraan, rasa cinta dan kasih sayang antara kita. Betul. Jadi Ya, masuk TV. Dan akhirnya kami bertiga mengucapkan, Oke, Oce. Ya, tepuk tangan ya. Untuk apa kopi ini? Terima kasih. Guru-guru di sini tuh gue jamin kalian tuh nggak bakal ketemu di sekolah lain. Guru-guru di sini tuh benar-benar care banget sama kita, udah kayak orang tua kedua kita sendiri ya. Udah gitu mereka juga pedulinya itu beda banget deh sama yang lain gitu kan. Kita bahkan udah kayak adik kakak gitu karena ada beberapa guru yang umurnya nggak jauh beda sama kita. buat guru-guru, thank you banget buat semua guru-guru yang udah ngajar kelas 12 IPS. Kita berterima kasih banyak udah selalu sabar sama kita ya, walaupun kadang-kadang mau masuk sholat tapi nggak mau masuk, jadi sekali nggak masuk bareng-bareng semuanya, terus nggak mau kerjain PR bareng-bareng. Terima kasih udah sabar sama kita. Semoga kita selalu diingat, kelas kita selalu diingat sampai nanti guru-guru tua semua. Pertama-tama saya akan berterima kasih pada guru-guru yang telah membimbing kita dari kelas 10 sampai kelas 12 dengan penuh sabar dan semangat. Pesan saya itu kepada guru-guru, semoga guru-guru tetap semangat dan bersabar membimbing adik-adik kelas kita supaya mereka menuju ke jalan yang lebih baik. Semoga makin sabar dan jangan kasih tugas yang banyak. Thank you buat guru-guru udah ngajarin kita selama 3 tahun ini di SMA. Karena kalian makanya saya sama teman-teman bisa dapat prestasi ya, walaupun itu nggak wow banget, cuman kita bangga sama guru-guru kita yang udah ngajarin kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua telah sabar ngajarin saya terutama dan teman-teman sekalian.
Iya, gue nangis. Buat anak kelas 10-11, jangan ngeselin ke guru-guru. Kalau memang lu orang mau nilai yang baik, ya lu orang baik-baik deh sama guru. Terus jangan terlalu berisik kalau di kelas gitu loh. Pesan saya buat adik-adik kelas, misalnya ada salah satu anak murid dari kelas tersebut kayak agak kurang, jangan dibully. Buat adik-adik kelas terus semangat dan belajar yang rajin supaya dapat nilai yang bagus dan jangan nyontek. Bagi lu pada yang belum ketemu bakat lu atau apa, kau bisa cari mulai dari sekarang. Karena kalau lu udah tahu bakat lu bisa jadiin itu pedoman buat lu belajar jadi lebih semangat. Ya, jadi harapan gue ke depannya kita tuh nggak boleh ngelupain satu sama lain, selalu kayak ingat, selalu komunikasi satu sama lain, sama ke depannya mudah-mudahan kita bisa jadi lebih dewasa lagi. Ya udah itu aja harapannya. Harapan gue buat kita semua yaitu setelah kita lulus dari sekolah ini kita bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Harapan gue biar kita kedepannya menjadi orang sukses terus berguna bagi masyarakat. Harapan saya itu untuk masa depan itu biar kita dapat mencapai cita-cita yang kita harapkan. Harapan saya ke depannya ya semoga jangan lupain kita semua lah ya. Sampai sukses, mungkin kita bisa ngumpul lagi. Semoga sukses sih di karir kita masing-masing. Semoga suatu hari kalian menjadi orang sukses dan berguna bagi masyarakat. Nah, pesannya itu terutama untuk Yovian, supaya selalu tepat waktu, ya kan? Supaya dia selalu bisa menepati janji, kalau punya tugas harus on time, entah sebagai MC atau apa, ya kan? Nah, bisa contoh dari teman-teman yang lain yang selalu bagus gitu. Kalau Yovian kurang sedikit, jadi pada umumnya move on, selamat melanjutkan di tempat yang lebih tinggi, selamat mencapai cita-citanya, selalu Tuhan akan memberkati. Tapi terutama pesannya khusus buat Yovian. Ya udah. Yang pertama kesan dulu ya, kesan yang ibu rasakan selama setahun ya. Pertama-tama menjengkelkan, karena para lelakinya itu, mulutnya itu loh yang membuat ibu itu setiap hari tapi ngangenin. Termasuk kamu juga yang suka tidur, suka melawan, dan paling rajin tidak membuat PR. Pesannya buat kalian ya, mudah-mudahan ibu ngelihat kekompakannya kalian satu kelas kompak, tidak ada pilih siapa laki-laki siapa perempuan, tetapi kompak untuk membuat tugas, buat keputusan. Ibu salut dengan itu, mudah-mudahan kekompakannya itu selalu berjalin walaupun sudah masing-masing beda kampus ya, tetapi tetap bersatu, kekompakannya terjalin, persahabatannya tetap, dan yang paling utama lebih rajin lagi karena ini masih awal dari semuanya. First one, you need to have responsibility, because responsibility is not only when you are in school, but also you will move to the next level in university, or maybe you will get married or get the job. You have to take more responsibility seriously. Number two, you need to be more independent, because you don't depend to your parents anymore. You already grown ups. You need to be initiative about what you're going to do. So that's why you have to be independent. Don't be dependent with someone else. You have to be independent. Number three, you need to have fighting spirit, not easily discouraged. Whatever you got, any problem, any difficulties, that's normal. Everybody has a problem. You must have a fighting spirit. Lastly, reach out your dream. Congratulations during your graduation. Doesn't mean you've stopped and you get the achievement, but it means that that's the one step closer to the next level. Pesan saya ke depannya, jangan jadikan ini adalah tolak ukur
terakhir kalian. Justru jadikan ini adalah pijakan awal untuk meraih kesuksesan yang lebih dari ini. Gitu. Pesan saya hanya itu, jangan lupa semua ini ada kaitannya dengan orang tua, ya, dengan sahabat-sahabat, ya, dengan teman-teman sekitar kita, dengan orang yang orang yang sayang dengan kita. Semua punya peran. Jadi jangan lupa dengan hal itu dan terus berkarya, ya, baik buat pribadi maupun buat lingkungan sekitar, bermanfaat buat sekitar. Jangan pantang menyerah. Iya, kalau kalian udah tahu sopan santun, selalu di dalam hati bersyukur. Nah, kalian adalah anak yang baik, yang tahu sopan santun. Nanti kalau masuk ke universitas itu semua bisa lancar, bisa sukses. Karena pandang pikiran itu menentukan nasib kalian, ya. Jadi nanti kalau udah tamat, udah kuliah selesai, Chen Lao harap kalian semua orang yang bermoral. Cita-cita itu ada sama kalian, ya. Jadi pesan suster, kurang lebih 3 tahun kalian diajar di Yayasan Diakonia, Yayasan Katolik. Ambillah hal yang positif lebih banyak. Pesan di tingkat perguruan tinggi nanti, kedisiplinan itu nomor 1. Yang kedua, rasa tanggung jawab bahwa Anda seorang mahasiswa-mahasiswi nanti itu ya lebih ditingkatkan lagi lah. Dan yang terakhir, masing-masing kalian tuh punya potensi, bakat. Sebelum terlambat, kenalilah dulu kemampuan kalian. Sehingga nanti bakat kedepannya, potensi kedepannya itu matanglah, dewasalah kalian untuk mengembangkannya. Kalau kesan dari kita bertiga sih itu yang pertama pasti guru-gurunya. Terus bukan cuma guru-gurunya doang sih sebenarnya, rekan-rekannya juga. Mereka tuh udah kalau ngebantu kita tuh tulus banget. Udah kayak temen lah, suka bercanda juga, Kayak sering temen main. gitu ya. Kita nggak ada batasnya lah, pokoknya kekeluargaan di sini tuh top banget deh. Cici kantinnya juga. Iya, cici kantinnya juga, yang jualan juga opa. Terus bukan cuma itu, kayak relasi sama adik kelas sama alumni juga baik, jalan lancar. Terus emang bener sih kayak Diakonia itu second home gue banget, kita banget. Ya, second home banget gitu ya. Jadi kita tuh nggak ada kayak batasan-batasan itu lah ya. Terus kita kayak ada apa-apa kita pasti ceritain. Udah gitu, kalau kita ada masalah juga, iya. Udah gitu kita kalau ada masalah juga guru-guru suka bantuin. Apalagi yang pas USBN, UN kemarin gitu kan. Kita di sekolah tuh sampai sore lah, sampai jam 5-an gitu ya. Guru-gurunya juga nggak nolak buat bantuin kita, buat ngajarin kita. Kan dari tulus banget. Emang tulus banget. Pokoknya top banget deh itu, nggak ada yang ngalahin. Terus kita juga sambil belajar, sambil ngemil, makan bareng. Pokoknya kekeluargaannya di sini tuh bagus banget, top banget deh. Karena kalau misalnya kita tinggalin sekolah ini tuh yang bakal kita kangenin pasti orang-orangnya gitu, rasa-rasa momen-momennya kita. Itu aja kali ya. Guru terfavorit saya itu Pak Ardi karena dia itu orangnya lucu, terus seru orangnya. Kalau menurut saya sih guru terfavorit Pak Mario. Karena soalnya dia kocak gitu, kayak saya. Guru favorit saya Bu Frida, soalnya dia peduli. Guru terfavorit saya Bu Frida karena Bu Frida itu perhatian dan selalu sabar mengajar kita. Can't you see it's we who own the night? Can't
about that life, and we can't stop. And we won't stop. We run things so don't take Kompak ya buat kalian. Oke. Attentive. Sukses. Well done. Sukses. Sukses ya. Is the best. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Things don't run Yang paling buat saya berat adalah saya kehilangan murid-murid yang memang sangat banyak dicinta oleh guru-guru ya, termasuk saya sendiri, sehingga berat rasanya berpisah dengan kalian semua gitu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan, entah itu kalian sudah menjadi dokter, entah itu kalian sudah menjadi pengusaha, entah itu sudah kalian menjadi insinyur ya, kalian akan tetap ingat dengan guru-guru kalian, tetap ingat dengan di mana awal kalian mendapatkan hal-hal yang berharga, yaitu di sekolah kita ini gitu.